Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya setiap hari Ahad malam Senin diisi kultumnya oleh Buya Dr. Lutfi Hakim. Pada kesempatan kali ini beliau mungkin ada urusan dan berhalangan hadir. Saya ingin menggantikan kultum dengan tema, biasanya beliau mengutip tentang tema-tema dari ayat Al-Quran. Pada kesempatan malam ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang surah Al-Fatihah dan kandungannya. Surah Al-Fatihah itu dikatakan a'zamu surah, yakni surah yang paling agung. Adik-adik di belakang tolong jangan berisik. Anak-anak, dikatakan di dalam keterangan hadis kalau ayat itu a'zamu ayatin fil Quran ayatul kursi. Ayat yang paling istimewa, paling agung itu adalah ayat kursi. Kenapa dinamakan paling agung? Karena menyinggung atau menjelaskan tentang Allah dan sifat-sifatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Kemudian kalau surah itu, surah yang paling agung adalah surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah dinamakan surah yang paling agung? Karena muatannya itu adalah mencakup seluruh surah dalam Al-Quran. 114 ayat yang ada di dalam Al-Quran itu kandungannya diwakili atau terangkum dalam surah Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah yang dikandung oleh surah Al-Fatihah? Menurut seorang mufassir, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, satu yang dirangkum yang paling pokok itu adalah ilmul usul, yakni ilmu dasar. Ilmu dasar itu menyangkut masalah keyakinan, yaitu diwakili dengan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nah, itu. Jadi itu segala puji yang hakiki, segala puji yang sebenarnya itu hanya milik Allah. Seandainya kita dipuji oleh seseorang, sifatnya adalah nisbi, tidak hakikat. Seorang dipuji itu karena Allah menutupi kekurangannya. Yang sebenarnya layak untuk dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah. Kata lillah, milik Allah, itu adalah menunjukkan tauhid, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian itu yang paling pokok. Yang paling pokok itu adalah tentang keyakinan. Jangan sampai manusia itu keyakinannya salah. Maka di dalam ayat rakaat yang kedua tadi saya membaca surah Al-Hakumut Takatsur, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sebelum yakin harus ada ilmu. Jangan meyakini sesuatu yang enggak ada ilmunya. Apalagi kalau konsep masalah ketuhanan, masalah tentang keyakinan, sangat berbahaya itu. Jangan meyakini sesuatu tanpa ada landasan ilmu. Lalu yang paling mendasar bagaimana tentang masalah keyakinan, masalah akidah. Segala sesuatu ini adalah makhluk. Makhluk itu diciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah berarti maha hebat. Tentunya kalau yang menciptakan ini mati, lah gimana mau merawat ciptaannya? Ya Pak Adi ya. Lah kalau ada Tuhan-Tuhannya mati, lah gimana ciptaannya mau diurus? Itu sangat mendasar. Maka dari itu surah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang sifatnya Dia Allah itu Al-Hayyu, Maha hidup, Al-Qayyum, yang maha ngurusi makhluknya. Seolah-olah kalau Pak Adi mau tidur, nggak usah mikir macam-macam, udah tidur aja Pak Adi. Nanti yang ngurus peredaran darah, hembusan nafas, detak jantung, dan segala macamnya itu. Anaknya Pak Adi yang sekarang lagi pergi, udah yang ngurus itu Allah. Karena Allah maha hidup. Ayat ini oleh para ulama itu untuk mengkonter keyakinan bahwa kalau ada orang meyakini punya Tuhan, Tuhannya mati, lah ini maksudnya yang mengkonter itu demikian. Logikanya kalau Tuhannya mati, siapa yang ngurus makhluknya? Lah kalau itu diyakini berarti meyakini sesuatu tanpa landasan berbahaya itu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Itu dulu. Jadi jangan meyakini sesuatu tanpa ada dasar ilmu. Saya kasih contoh dalam kehidupan. Ini untuk masalah keyakinan. Di kampung itu sudahlah orang kampung minim informasi, terus spekulasi untuk ikut trading, terus apalah tanam saham dan segala macam. Lawang di Jakarta aja kegulung, apalagi orang kampung. Ingin kaya instan, nggak mau bekerja keras, akhirnya apa? Kegulung. Dan saya punya teman 500 juta loss. Akhirnya apa? Ya dijual lah sawahnya. Untung masih punya sawah. Akan tetapi 500 juta nilai untuk orang kampung untuk ngumpulinnya itu berapa puluh tahun. Karena meyakini sesuatu tanpa ilmu, kena omongan sono. Kalau kita ikut trading seperti ini tuh lihat, baru 3 bulan aja omsetnya, pendapatannya sekian M, 1,2. Nah terus investasinya berapa? Minimal harus 300 juta. Semakin banyak invest nanti potensi. Wah digituin. Yang namanya orang kampung ketika diiming-imingi nominal lewat. Nah pertimbangannya itu tanpa ilmu, akhirnya nyungsep. Itu adalah mengenai masalah ilmu. Yang paling mendasar adalah jangan sampai keyakinan kita tentang Tuhan itu salah. Itu yang paling mendasar. Adapun yang kedua, isi dari surah Al-Fatihah apa? Lawang saya kan Mas Toto cuman gantiin ini. Saya kalau terusin kan, pokoknya ada yang nyangkut lah dikit-dikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.